Halo, apa kabar para pendengar kawan curhat dimanapun pendengar berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Gimana kawan-kawan hari ini? Semoga hari ini teman-teman memiliki kabar yang menggembirakan ya. Atau ada yang sedang dirundung musibah. Gua doain semoga badai pasti berlalu ya dari kehidupan teman-teman semua. Ya, gue mau minta maaf dulu ya. Beberapa hari terakhir ini gue telat upload atau malah nggak upload video ya tentang cerita kawan curhat, karena gue ada acara keluarga beberapa hari yang lalu, jadi gue nggak sempet bikin cerita nih kawan curhat. Mohon dimaafkan ya. Dan buat teman-teman semua yang masih setia mendengarkan cerita gue di kawan curhat, terima kasih banyak ya sudah setia mendengarkan cerita gue. Dan buat teman-teman yang baru masuk ke channel Millionaire TV dan menemukan cerita tentang kawan curhat, gue berharap cerita ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kehidupan teman-teman dimanapun para pendengar berada. Oke, tanpa basa-basi lagi, tentu teman-teman udah gak sabar ya mau mendengarkan ada cerita apa lagi yang terbaru di kawan curhat episode kali ini. Langsung aja kita dengarkan ceritanya. Kejadian ini masih sambungan dari yang episode kemarin loh. Para pendengar kawan curhat semua tentu masih ingat tentang episode yang berjudul Sebut Saja Bulan. Ya, di episode kemarin bagi para pendengar semua yang menyimak atau mendengarkan video dari kawan curhat ya, tentu tahu bahwa di situ ada tragedi antara gua sama teman wanita gua ya. Hingga akhirnya gua mesti disidang di sekolah yang ditonton oleh anak-anak satu sekolahan. Bagi gua itu bingung campur aduk, entah musibah, entah itu anugerah. Tapi it's okay, gak masalah. Bagi gua itu pembelajaran gua dalam hidup ya, tentang arti pertemanan dan persahabatan. Semoga teman-teman bisa ambil hikmah dari cerita yang gue sampaikan di episode yang lalu ya. Seperti itulah sinopsisnya kawan-kawan yang baru mendengarkan episode kali ini. Dan ini adalah kelanjutannya. Jadi setelah gue disidang, ternyata masih ada tragedinya, masih berlanjut. Tragedinya apa? Ternyata para pendengar kawan curhat dimanapun para pendengar berada, bulan itu sesuai yang diinformasikan oleh sahabat-sahabat gue, dia bilang kan, Riz, si bulan itu gini, lu mesti ambil tindakan lah. Ya karena gue gak menghiraukan saat itu ya, gue pikir ya udahlah. Apa sih beritanya? Ya dalam tanda kutip, bulan itu mungkin juga disenangi oleh banyak pria ya. Ya gue gak masalah sih, karena memang secara fisik bulan itu cantik ya, jadi mungkin banyak para pria-pria yang mendekati bulan. Kebetulan dia adik kelas gua juga, jadi ya mungkin teman-teman sekelasnya atau seangkatannya atau malah kakak kelasnya kelas 2, atau mungkin teman gue yang seangkatan kelas 3 ada juga yang suka dengan dia, atau teman-teman dia di sepermainan di kampung. Ya gue nggak tahu lah ya, tapi gue ngebebasin sih saat itu. Bagi gue pacaran saat itu ya, cinta monyet itu di zaman itu ya sekedar ketemu gitu aja udah cukup. Dan dia mau selingkuh atau mau disenangin cowok lain, bagi gue nggak masalah. Bukan berarti gue nggak mempertahankan hubungan, tapi saat itu ya gue baru sampai situ ilmunya. Dan gue akui gue yang salah. Dan tragedinya adalah kemarin latar belakangnya adalah gue lagi ujian komputer ya. Kalau sekarang gue lagi di kelas,
lagi ujian sekolah, tiba-tiba ada temen seangkatan gue ya dari kelas lain yang datang ke kelas gue, nyamperin gue ya. Panggil aja namanya Joker. Si Joker ini beda desa juga dengan gue ya. Dia bilang, "Riz, gue mau ngomong sama lu." Ya udah, ngomong aja, gue bilang. Karena gue juga nggak terlalu akrab. Kenapa? Karena memang beda circle ya. Mungkin kalau zaman sekarang Joker itu dikenal atau terkenal di sekolah gue di SMP itu, ya boleh dibilang premannya lah. Dan gue kurang akrab ya. Gue tahu nama dia cukup terkenal lah, tukang berantem gitu-gitu lah ya. Karena teman-teman tahu atau enggak, di tahun 2000-an itu di daerah gua di Kabupaten Tangerang itu ada fenomena remaja-remaja pria itu dalam tanda kutip punya kesaktian loh. Mereka punya kayak ilmu-ilmu gitulah, ngilmu-ngilmu lah. Ada yang latar belakangnya mereka agar kuat kalau berantem gitu-gitu, ada yang berendam di sungai, di kali. Ada yang puasa, ada yang zikiran, gitulah fenomenanya lah. Gue juga sempat menyaksikan ya, ada perkelahian kakak kelas gue. Itu yang satu jadi macan, wah yang satu pakai ilmu monyet apa gitu. Lucu sih. Mereka ya cakar-cakaran gitu, pokoknya ada fenomena begitulah di zaman gue SMP di salah satu desa di Kabupaten Tangerang. Teman-teman, khususnya yang remaja pria, ada yang pernah kayak gitu nggak, melakukan ritual gitu ya? Mungkin salah satu pendengar teman-teman kawan curhat ada yang menjadi praktisi ilmu supranatural kayak gitu ya. Zaman gua SMP kayak gitu tuh hampir lumrah ya. Dan gue di zaman SMP belum ikutan yang begituan. Dan si Joker ini salah satu yang terkenal mungkin ya ilmunya ya. Gue anggap preman lah. Jadi gue kurang bergaul akrab. Tapi gue tahu memang namanya terkenal. Dia bilang, "Riz, gue cuma nyampein amanat aja ya. Lalu diajakin berantem, duel 1 lawan 1, sama sebut aja namanya Amir." Lah, gue juga tahu si Amir ini adik kelas gue, pernah gue ospek juga. Salah satu yang rese juga ya, tukang berantem, boleh dikatakan murid atau kawan dari si Joker ini ya. Jadi sama-sama satu circle lah, preman juga ya. Yang satu preman seangkatan gue kelas 3, yang satu preman di kelas 1 gitu. Masalahnya apa, gue bilang? Kok dia tiba-tiba nantangin gue berantem? Gue gak pernah ada masalah kan. Gue gak pernah gabung sama tongkrongan lu juga, gue bilang gitu. Ya kasarnya si Joker bilang, pokoknya lu ditantangin berantem ntar abis pulang sekolah di salah satu lorong. Jadi di sekolahan gue itu ada lorong belakang ruang guru yang menuju ke parkiran. Lorongnya sempit tapi memang itu sepi. Ya gue pikir ya oke kalau gitu, ntar ya gue tunggu loh. Oke, gue bilang. Setelah itu Joker pergi. Setelah menyampaikan amanat dari si Amir itu ya, dia pergi. Sesaat gue bingung ya. Dia nyamperin gue jam istirahat. Di jam istirahat itu gue cuman merenung aja gitu sendirian ya. Teman-teman gue asik istirahat, jajan, makan, olahraga. Gue juga ditegur beberapa kali sih, lu ngapain bengong aja lu. Cuman ya gue nggak cerita lah ya. Ini gue anggap sebagai masalah gue pribadi ya. Karena di situ gue bingung banget ya, ini apa lagi Tuhan. Gue hanya mau fokus ujian kan, gue kelas 3 biar lulus baik gitulah maksudnya ya. Terus ada ujian. Gue kemarin dipanggil ke sekolah. Gue khawatir banget ini mempengaruhi
takutnya gue di DO segala macem kan. Gimana orang tua gue udah ngebiayain gue sekolah, besok gue masuk sekolah selanjutnya SMA atau SMK, prestasi gue, nilai gue bagus apa enggak, gue bingung banget kan. Tapi gue berpikir ini harus gue hadapin. Masa gue ditantangin anak kelas 1, walaupun dia preman, physically gue seimbang lah kalau secara badan ya sama dia. Gue cuman takut nama gue nanti di DO gitu doang pikiran gue. Kalau masalah berantem dia pakai ilmu apalah, gue udah pasrah gue. Seperti waktu gue ada sidang, posisi gue nggak salah, gue nggak tahu kenapa ya kan. Ini masalahnya apa gitu, gue masih bingung tuh. Tapi gue pikir ya udahlah, ditantangin berantem, ayolah. Gengsi gue zaman itu ditantangin anak kelas 1, masa gue nggak lawan ya nggak? Karena gue pikir juga gue nggak ada masalah sama dia. Akhirnya karena di kepala gue nih puyeng, ada salah satu temen yang mungkin ngedenger kali ya, atau denger gosip-gosip udah agak rame. Temen gue satu nih nyamperin gue, kenapa Riz? Gue ditantangin berantem bro. Sama siapa? Kata si Joker sih sama si Amir. Wah, gila, bisa habis lu, kata dia. Teman-teman gue ini ya dalam tanda kutip kalau bisa gak usah berantem lah gitu sih tujuannya ya. Gue tahu, gue paham. Tapi gue bilang sama dia, bro, gue punya harga diri bro. Gue rasa gue gak salah, dan gue gak pernah main sama dia. Apa salah gue kok dia tiba-tiba nantangin? Gue cuma pengen tahu masalahnya apa sampai dia nantangin gue gitu. Gue dalam posisi bener kok. Tapi kalau bisa jangan bro, kata dia. Ah enggak, gue cuma pengen tahu. Jadi tantangan dia gue iyakan. Ya udah kalau begitu, kata dia, gue bakal nemenin lu, kata dia. Akhirnya semangat gue bertambah ya, karena ada temen. Walaupun ya gue bilang, ya lu gak usah ikut-ikutan. Iya gue paham, kata dia, karena lu cuma pengen nyari penjelasan doang kan. Jadi gue cuma bisa nemenin doang Riz, kata dia. Iya gak apa-apa, makasih supportnya, dan gak usah bilang sama anak-anak, gue bilang. Karena gue juga tahu kalau anak-anak bilang, gue bilang ke anak-anak ya pasti rame. Karena gue pikir ini masalah gue pribadi lah ya, yang lain gak usah tahu. Dan gue juga dalam tanda kutip bisa juga menggerakkan massa ya, karena teman gue juga udah banyak, link gue juga udah banyak, relasi gue juga udah banyak. Tapi gue pikir buat apalah, udahlah gue aja. Sampai akhirnya jam pulang sekolah pun tiba ya, jam 12. Kami yang sip 1 pulang, dan yang kelas 1 masuk. Nah karena dia kelas 1, dia datang lah. Dia udah nunggu di lorong itu. Ya gue jalan aja ke lorong itu sama sohib gue satu ini ya, yang dia mau nemenin gue. Wis lu mau kemana? Ke sono, di belakang sekolahan di lorong itu. Ayo gue temenin, kata dia. Oke, thank you bro. Ya akhirnya langsung gue ketemuan tanpa basa-basi. Gue langsung dipegangin kedua tangan gue dipepetin ke tembok ya. Gue dikepung bro. Gue udah kayak dikurungin ayam gitu. Gue dikepung, badan gue, tangan gue dipegangin. Ntar dulu, kata gue, tas gue kasih ke temen gue. Udah gue dipegangin ke tembok, langsung gue dihantem, pukul, tendang. Tapi anehnya ya, temen gue itu yang jadi saksi hidup, sebut aja namanya Firdaus ya. Bro Firdaus ini masih sahabatan sama gue sampai sekarang, dan dia bisa jadi saksi hidup ya. Kalau ada teman-teman yang mungkin kenal sama dia, boleh ditanyakan kisah ini. Tangan gue dipegangin kanan kiri, gue ditempelin ke tembok, dipepetin. Mereka udah ngerubungin gue lebih dari 10 orang. Si Amir ini mukul, bak, nendang segala macem. Tapi lucunya nggak ada yang kena ke badan gue. Mereka selalu mengarah ke tembok, dan gue nggak ada luka sedikit pun. Sehingga akhirnya ada momen gue bisa nendang semuanya, karena kaki gue gak dipegang kan. Temen gue itu gue inget banget, gue lagi posisi dipegangin, dipepetin ke tembok. Temen gue itu si Firdaus hanya jongkok dan megangin tas gue sambil ketakutan gitu ngelihat gue di depan mata gue gini. Gue cuma ngelihat gue, tenang bro, gue aman.
Mereka mukulin gue tendangin pakai kaki kanan kiri gue, bak bak bak, mereka jatuh berguling-guling ya. Ini antara bener real, gue juga bingung, kok heran gue, mereka ngeroyok gue nggak ada yang kena, mereka kena tembok semua. Ya mereka termasuk si Amir ini guling-guling, bangun, gue tendang lagi, bangun, gue tendang lagi. Akhirnya si Joker ini jadi wasitnya ya. Engges, kata dia ya dalam bahasa Sunda ya. Sudah. Berhenti. Akhirnya ya mungkin itu ada 5 menitan ya. Tapi karena rame jadi gue rasa lama banget ya Tuhan. Tapi nggak ada lecet sekalipun gue. Temen gue itu ngeliatin gue sambil gemeteran. Malah si Amir itu babak belur dia. Bajunya sobek karena gue tendang. Ngecap sepatu gitu, banyak tanah, guling-guling. Teman-teman yang lain juga guling-guling. Akhirnya si Joker itu Engges, udah berhenti. Kejadian itu memang aneh tapi lucu ya. Gue bisa menang, alhamdulillah ya. Yang mereka lupa adalah gue udah ikut pramuka dari lama. Dan setelan gue ya, gue tuh dianggap banyak orang kayak tentara. Karena memang gue gak pernah gondrong. Rambut gue cepak, tinggi tegap. Bagi yang belum pernah lihat gue ya, atau ada di video-video gue. Dan gue suka sekali pakai sepatu PDH ya, atau sepatu tentara yang ada haknya gitu. Sepatu-sepatu polisi yang semata kaki gitulah. Dari sekolah udah gue pakai karena kebetulan bapak gue juga jualin sepatu-sepatu gitu ya, sepatu-sepatu militer gitulah. Jadi ya gue pakai karena gue suka, kebetulan sesuai sekolah membutuhkan sepatu hitam. Gue suka pramuka, jadi di saat teman-teman pakai sepatu Keds, NB gitu, gue pakai sepatu itu PDH. Jadi kalau gue jejek orang, ya mereka langsung mental. Gue cuma jejek gitu doang, nggak gue tendangin ngasal gitu, jejek karena gue dipegangin, badan gue di tembok kan gue nggak akan jatuh. Ya kaki gue aja gue arahin kemana-mana, tiap yang maju gue jejek. Jadi dia bonyok sebonyok-bonyoknya, akhirnya perkelahian pun dihentikan. Dan gue bilang, masalahnya apa gue sampai diginiin, gue bilang gitu. Lu udah ngambil cewek gue katanya. Hah? Cewek lu siapa? Gue bilang, gue nggak tahu kan urusan pacaran lu kan. Pacar gue si Bulan kata dia. Hah? Bulan? Ya udah gini aja sekarang, ngapain sih berantem gini, malu gue bilang begitu kan. Enggak sih ya katanya, udah lu udah bonyok juga masih nyolot aja lu, kata si Joker. Akhirnya dia malah dimarahin sama guru spiritualnya itu. Sama preman malah berantem. Joker sekarang gini aja gue bilang, ketimbang kita berantem gini malu-maluin, gue bilang. Si Bulan itu juga bukan pacar gue yang harus gue bela-belain mati-matian, gue bilang. Sekarang gini aja, anaknya panggil atau kita samperin dia suruh milih. Dia milih gue atau milih elu. Mereka terdiam sejenak dan akhirnya oke, kalau gitu kita cari dia. Dan akhirnya setelah dia beres-beresin bajunya ya, yang udah compang-camping, akhirnya kita rame-rame nyari si Bulan. Dan dia ada lagi mau baru sampai di gerbang ya kalau nggak salah, inget gua. Kita keluar dari lorong, dia baru mau masuk sekolahan. Tuh si Bulan tuh, kata si Joker. Gue panggil ya, Bulan, sini saya mau ngomong, aku bilang gitu. Iya, ada apa kak? Terus si Joker juga datang. Bulan, lo emang ada hubungan sama si Amir? Hah? Terus si Amir juga nongol. Jadi bertiga gitulah cowoknya ya. Ceweknya satu. Malu banget sumpah gue ceritainnya. Terus emang kenapa? Gue bilang gitu. Gini Bulan, Amir ini suka sama lu, gue bilang. Terus kenapa kak? Ya karena dia suka sama lu, dan kita juga masih ada hubungan. Sekarang biar semuanya sama-sama enak, kita jelasin aja. Gue bilang gitu kan. Bulan lebih milih siapa? Saya atau si Amir? Ini ada saksinya si Joker sama teman-teman yang lain, gue bilang gitu kan. Si Amir sambil nunduk gitu, dia malah dicaci maki sama Bulan.
Mir, lu lihat penampilan lu kayak gitu, kata dia. Lu juga udah bikin malu gue. Sebenarnya gue nggak ada hubungan apa-apa kak sama dia. Cuma dia memang ngajar-ngajar terus, kata si Bulan. Ya udah, masalah yang lain gue nggak perlu denger, gue bilang. Sekarang yang pasti Bulan milih mana, gue bilang. Bulan milih kakak. Maaf ya Amir, kata dia. Udah ya, Joker, Amir, gue bilang. Gue nggak mau cerita ini ada buntutnya. Yang udah kejadian ya udah, gue nggak mau nanti abis kesepakatan ini nanti si Bulan diteror atau gue diteror, gue bilang begitu. Kita gentleman aja, gue bilang begitu kan. Keputusan ini udah dipilih oleh dia kan, tadi kita sepakat seperti itu, gue bilang. Oke, lu dengar kan Mir? Si Amir masih nggak bisa jawab, masih diam aja. Jadi udah ya, sekarang gue mau pulang, gue bilang gitu. Ini udah terlalu siang buat gue udah harus pulang ke rumah. Makasih ya Bulan, gue bilang begitu. Iya kak, Bulan masuk dulu ke kelas. Udah, akhirnya si Bulan itu dikejar sama si Amir. Bulan. Si Amir masih ngajar Bulan ke kelas. Akhirnya perkelahian masalah percintaan pun selesai. Dan gue balik ke rumah dengan positive thinking ya. Udah gak bakalan ada buntutnya lagi nih. Semoga semua baik-baik aja ya. Si Bulan pun gak dikejar-kejar lagi. Walaupun gue gak tahu ya gimana dia selanjutnya, dikejar-kejar lagi apa enggak. Yang pasti gue masih dapat teror loh bro. Dari kelompoknya. Tapi itu nanti kejadiannya akan gue ceritakan di part selanjutnya. Jangan lupa buat nonton part selanjutnya ya. Intinya dari part 2 ini, apakah ada teman-teman semua para pendengar Kawan Curhat yang memiliki kisah yang hampir mirip ya? Di masalah percintaannya harus berantem sama-sama cowok dalam tanda kutip rebutan cewek ya. Kalau gue sih mohon maaf, nggak mau gue rebutan cewek itu. Tadi udah gue jelasin ya, ceweknya suruh pilih gue atau dia. Lalu gue juga sebetulnya nggak mau lah ya berantem gitu, malu-maluin. Dan yang teman-teman mesti tahu, tadi gue sedikit cemas ya. Gue ikut berantem apa nggak gue ambil tantangan tersebut ya. Tapi akhirnya gue meyakini ngapain juga gue cemas, gue jalanin aja ya. Poinnya adalah teman-teman yang sedang cemas ya menghadapi kehidupan di depan nanti, ketakutan ya seperti rasa gue tadi, ketakutan menghadapi berantem itu, sebaiknya nggak usah cemas ya. Kenapa? Karena kecemasan itu juga timbul kalau kita yakini hal buruk akan terjadi kalau kita yakini. Jadi kuncinya adalah keyakinan. Kalau tidak kita yakini hal buruk itu terjadi, pasti tidak akan kejadian loh. Jadi buat teman-teman yang sedang cemas tentang kehidupan masa depannya ya, kehidupan percintaannya, rumah tangganya, kalau gue boleh kasih saran, jangan diyakini kecemasan itu, kita ganti dengan keyakinan bahwasanya semua akan baik-baik saja dan badai pasti berlalu. Jadi demikian dulu ceritanya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, serta di-share ke semua platform media sosial teman-teman ya, biar channel ini bisa berkembang. Akhir kata, buat teman-teman juga yang bisa atau mau ikutan gabung buat cerita di sini, bisa banget loh buat mengirimkan ceritanya ke inbox Facebook kita atau DM Instagram serta email juga japri di WhatsApp nomor gua pribadi. Akhirnya teman-teman, gua mohon maaf ya kalau ceritanya banyak mengandung unsur yang tidak nyaman bagi teman-teman ya, kekerasan atau lain sebagainya. Intinya gua tidak ingin menggurui ya. Gua tidak mau menggurui, tapi gua hanya ingin men-share cerita gua ya, biar bisa diambil manfaatnya, khususnya bagi diri gue pribadi dan umumnya bagi para pendengar Kawan Curhat Milioner TV dimanapun berada. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.